Jadi kita hari ini mau bikin vlog ke Museum Pendidikan. Museum Pendidikan Surabaya mengajak para pengunjung untuk merayakan dan melihat ulang perjalanan pendidikan dari masa ke masa. Dimulai dari pendidikan masa prasejarah, di mana anggota keluarga yang lebih muda belajar untuk bertahan hidup dari anggota keluarga yang lebih tua. Kisah yang terukir di tembok museum menjelaskan bagaimana manusia purba belajar untuk berburu, membuat peralatan, menciptakan api, dan memulai agrikultur. Selain itu dijelaskan pendidikan di Indonesia pada masa kerajaan. Sejak masa kerajaan Hindu, di mana tempat menempuh pendidikan dibagi berdasarkan kasta, hingga masa kerajaan Islam, di mana dijelaskan bahwa konsep pesantren serta panduan membaca Al-Quran sudah ada bahkan sebelum Kiai Haji As'ad Humam ciptakan Iqra. Selain menggunakan kertas, mereka juga menulis naskah menggunakan lontar atau yang disebut dengan naskah lontar, yaitu naskah yang berbahan lontar, di mana naskah tersebut ditulis menggunakan aksara Jawa dan naskah tersebut tergolong tua. Di ruangan selanjutnya terdapat diorama pendidikan pada masa klasik. Di sini menggambarkan santri yang sedang mengaji kitab pada gurunya. Pendidikan pada masa ini umumnya adalah pendidikan agama yang diselenggarakan di padepokan atau pesantren. Berlanjut pada dua ruangan terakhir, pada museum ini terdapat banyak sekali benda antik yang identik dengan pendidikan, mulai dari tas yang sering digunakan guru di masa lampau, merek sepeda yang ngetrend pada prakemerdekaan, hingga ijazah dan alat tulis dari tahun 1920 hingga 1980-an. Semua itu diabadikan di sini. Mengunjungi Museum Pendidikan merupakan sebuah jalan bagi kelompok kami untuk memupuk rasa cinta akan belajar, serta hormat dan bangga akan sistem pendidikan kita yang telah berkembang sejauh ini. Mulai dari era manusia purba, hingga era ayah dan ibu anggota kelompok kami. Sebagai makhluk hidup, belajar merupakan hal yang telah melekat pada kita semua sejak di dalam kandungan. Seorang janin yang bahkan masih di dalam kandungan ibunya mulai belajar untuk mendengar, bernafas, dan menelan. Lantas, sebagai warga negara, mengapa masih penting bagi kita untuk belajar? Karena belajar merupakan salah satu bentuk cinta tanah air kita kepada negara kita tercinta, yaitu Republik Indonesia. Pada era digitalisasi, di mana ilmu pengetahuan merupakan senjata dan tiap-tiap negara berlomba-lomba untuk memperluas wawasan dan menemukan suatu invensi sebelum negara lain menemukannya duluan. Belajar merupakan salah satu cara kita sebagai warga negara Indonesia untuk membela negara kita dalam perang informasi yang makin panas setiap harinya. Tidak ada ruginya dalam menuntut ilmu. Kita bisa membuka sangat banyak peluang untuk diri kita sendiri dan memajukan lingkungan sekitar kita dari skala pribadi, nasional, bahkan internasional. Dalam konteks keagamaan dan keberagaman, pendidikan telah berhasil menjadi salah satu alat pemersatu di Indonesia. Indonesia yang sejak dulu merupakan negara yang sangat kaya akan budaya, telah berhasil untuk disatukan dengan sistem pendidikan yang awalnya sangat terpisah-pisah seperti pada masa kerajaan, di mana pendidikan di kerajaan Hindu dan Islam sangat berbeda. Perjuangan melawan penjajah dan kegigihan kakek nenek kita dalam mencari ilmu telah mereformasi sistem pendidikan di Indonesia sehingga menjadi sistem yang inklusif dan penuh toleransi bagi rakyat dari seluruh agama, ras, dan budaya. Kami harap dengan menonton dokumenter ini, teman-teman bisa memahami rasa takjub yang kami rasakan serta bisa terus memupuk semangat bela negara, cinta tanah air, dan rasa toleransi antar golongan. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faik Birawida. Ternyata saya dari kelas PDB 9 yaitu kelompok 4. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Shane. Dari kelas? Dari kelas PDB 98. Oke, PDB 98. Berarti kita tetanggaan ya kelas saya. Oke, baik. Sebelumnya, di sini saya lihat kelompok kakak juga menjalankan field trip ya ke sini, field study ya ke sini ya. Mungkin awalnya saya ingin tanya, kenapa kelompok kakak memilih tempat ini sebagai lokasi untuk field study?
Karena kan mendadak ada tugas Pancasila disuruh field study lagi kan. Terus kayak kelompok kita kalau buat project PDB itu ngambil dekadensi moral. Jadi kayak kita berdiskusi mungkin ke pendidikan. Soalnya kita end projectnya juga agak lebih ke situ. Oke, jadi kakak memilih tempat ini karena ingin menyambungkan dengan proyek PKK yang awal ya temanya. Ya. Oke, terus kira-kira dari Kak Shin sendiri hari ini telah mempelajari apa saja sih di Museum Pendidikan ini? Kayaknya di sini banyak tahu kayak sejarahnya gitu sih tentang pendidikan dari awal sampai yang kayak udah lebih modern gitu sampai ada barang-barangnya juga. Oke, lalu mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apa hal paling menarik atau kesan yang paling prominent untuk Kak Shin sendiri atau mungkin dari teman-teman kelompok yang lain terkait Museum Pendidikan ini? Apa ya, tadi paling kesannya kayak ya enak lah, ini museumnya gratis. Terus juga gak gitu luas kan, jadi kayak jalan udah lihat gak capek kayak keliling gitu, ya gitu sih. Relate sih, paham sih. Kemarin Museum Sejarah Surabaya panjang banget aku ke sana. Dadah, terima kasih banyak Kak Shin. Kami mohon maaf telah merenggut waktu kakak dari kelompok kakak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sekian saya tutup wawancara kami. Dadah. Halo guys, kita udah selesai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih sudah menonton. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pemilik handphone tertidur lelap. Mana perasaannya? Pokoknya bayar es dawet dipilih. Es dawet. Dawet enak kali.